Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum soleh-soleha ibu? Baik, hari ini kita akan belajar materi perkalian pecahan. Namun sebelum itu ibu doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Ayah bunda juga semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, hayya nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Mengenai perkalian pecahan, ini ada 5 jenis pola atau rumus umumnya. Untuk yang pertama itu pecahan biasa dikali dengan pecahan biasa. Yang kedua, pecahan biasa dikali dengan bilangan bulat. Yang ketiga, pecahan biasa dikali dengan pecahan campuran. Yang keempat, pecahan campuran dikali pecahan campuran. Kemudian yang kelima, pecahan biasa dikalikan dengan desimal atau dikalikan dengan bilangan yang berpersen. Untuk yang pertama, langsung kita lihat contoh soalnya. Misal 3/4 dikali 1/3. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan ketika penyebutnya berbeda, kita samakan dulu. Tapi kalau untuk perkalian, langsung kita kalikan. Yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. Atau A kali C per B dikali D. 3 dikali 1 sama dengan 3/4 dikali 3 sama dengan 12. Maka inilah hasilnya 3/12. Ini untuk contoh yang pertama. Untuk yang kedua, pecahan biasa dikali dengan bilangan bulat. Contohnya 1/2 dikali dengan 2 sama dengan, kita lihat A per B dikali C. A per B dikali C sama dengan A kali C per B. Yang atas kali dengan bilangan bulatnya 1 dikali 2 per 2. Maka hasilnya adalah 2 kali 1 2 per 2. 2 dibagi 2 berapa? 2 dibagi 2 1. Maka inilah hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lain. Misalkan 4 dikali 5/6 sama dengan, kita lihat yang ini A dikali C per D sama dengan A kali C atau 4 kali 5 per 6. 4 kali 5 sama dengan 20. Maka 20 tulis di atas per 6. Kita lihat, karena angka yang atas ini lebih besar dengan angka yang bawah, maka yang 20 ini kita perkecil. Kita bagi ke bawah. 20 dibagi dengan 6. 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 20? Ya, 6 dikali 3. 6 kali 3 berapa? 18. Sementara yang diminta 20. 20 dikurang 18, sisanya 2. Ya, betul, 2. Kemudian per 6, tetap per 6. Kemudian sama dengan lagi. Untuk 3, tetap kita tulis di depan. Yang 2 ini, 2/6-nya yang masih bisa kita perkecil. Sama-sama dibagi berapa? Ya, bisa sama-sama dibagi 2. Coba, berapa hasilnya? 2 dibagi 2, 1. Kemudian 6 bagi 2, 3. Ini adalah hasil akhirnya. Hasil berupa pecahan terkecilnya. Paham ya nak ya? Ini untuk contoh yang kedua. Ada 2 macam contohnya. Kemudian untuk contoh yang ketiga.
A per B dikali C, D per E atau pecahan biasa dikali dengan pecahan campuran. Contohnya 2/3 dikali 5/1/2. Coba kita lihat, yang pecahan biasa tetap dituliskan, 2/3 tulis ulang dikali. Yang ini ternyata harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya caranya ya? 5 dikali 2, kemudian ditambah dengan 1 per penyebutnya adalah 2. Sama dengan lagi 2/3 dikali 5 kali 2 10. 10 ditambah 1 11. 11/2 sama dengan ini boleh kita kalikan langsung. Sama seperti yang awal tadi. 2 dikali 11 20. 2/3 dikali 2 6. Maka hasilnya adalah 22/6. Untuk 22/6 ini per 6 bisa sama-sama dibagi berapa? Coba kita lihat. Dibagi 2 bisa nggak? Kita coba dibagi 2. 22 dibagi 2 maka hasilnya 11. Per 6 bagi 2 hasilnya 3. Maka inilah hasilnya 11/3. Kemudian masih bisa nggak ini diperkecil lagi? Karena yang angka di atas atau pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka ini masih bisa diperkecil. Kita bagi ke bawah. 11 dibagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11? Ya, yaitu 3 dikali 3. Hasilnya berapa? 9. Maka 11 dikurang 9, sisanya adalah 2 per penyebutnya yaitu 3. Ini adalah hasil terkecilnya. Hasil berupa pecahan terkecil. Ini untuk contoh yang nomor 3. Kalau misalkan kebalikannya Bu, kalau misalkan kebalikannya yang pecahan campuran itu di depan, kemudian misalkan nih 5/1/2 dibalik posisinya dikali 2/3 sama aja. Yang jelas intinya pecahan campuran dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Setelah itu tinggal dikalikan selurusan, atas kali atas, bawah kali bawah. Seperti itu caranya. Untuk yang keempat, contoh yang keempat ini adalah pecahan campuran dikali dengan pecahan campuran. Maka intinya sama. Pecahan campuran ini semuanya dirubah menjadi pecahan biasa. Setelah itu baru bisa kita kalikan. Yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Kita ambil contohnya. Misal 3/1/2 dikali 5/1/2 sama dengan, kita rubah semuanya menjadi pecahan biasa. 3 dikali 2 ditambah 1/2 dikali, jangan lupa operasi hitungnya dikali. 5 dikali 2 yang ini ditambah 1 per penyebutnya juga 2 sama dengan, kita lihat hasilnya berapa? 3 kali 2 6 tambah 1 7/2 dikali 5 kali 2 10 tambah 1 11. 11/2 sama dengan 7 dikali 11 77 per 2 dikali 2 4. Tulis 4 di sini. Ini merupakan hasilnya 77/4. Tapi ternyata angka yang atas itu lebih besar dari angka yang bawah. Maka masih bisa kita perkecil, kita bagi ke bawah. 77 dibagi 4. Atau 4 kali berapa yang hasilnya 77 atau mendekati. Ya, yaitu
19. Karena 19 dikali 4 itu hasilnya mendekati 77, yaitu 76. Ini Ibu tuliskan di sini, 19 dikali 4 itu hasilnya 76. 9 kali 4, 36. Kemudian 4 kali 1, 4. Tambah 3, 7. 76 ya nak ya. Maka 77 dikurang 76, sisanya 1. 1 tuliskan di atas, per penyebutnya 4 tidak berubah. Ini hasil akhirnya berupa pecahan terkecil. Fahim ya nak ya? Ini untuk contoh yang nomor 4. Intinya untuk perkalian itu yang pecahan campuran kita rubah ke pecahan biasa. Setelah itu baru dikalikan. Untuk contoh yang kelima nih. Mengalikan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau dengan persen. Kita lihat, Ibu tuliskan di sini aja. Untuk yang pertama nih, pecahan desimal dikalikan dengan yang pecahan biasa. Contohnya 1/4 dikali 0,2. Bagaimana caranya? Cara pertama, pecahan desimalnya kita rubah menjadi pecahan biasa. Sama dengan 1/4 dikali 0,2 itu sama dengan 2/10. 2-nya tulis di atas, per. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Ada 1 angka di belakang koma, maka kita tuliskan 1 angka 0 ditambah dengan angka 1. 1 angka di belakang koma berarti menandakan per 10. Maka tulis per 10 di bawahnya. 2/10. Tinggal dikali. 1 dikali 2 sama dengan 2/4 dikali 10. Hasilnya berapa? 40. Maka hasilnya 2/40. Atau kita perkecil lagi. Kita perkecil dengan cara apa? Dengan cara sama-sama dibagi. Karena angka yang atas lebih kecil dari yang bawah. Dibagi berapa? Dibagi 2. 2 bagi 2, 1/40 dibagi 2, 20. Ini adalah hasil akhirnya, berupa angka terkecilnya. Atau untuk cara kedua, pecahan biasanya dirubah menjadi pecahan desimal. Kebalikannya, yang ini ngikutin yang ini. Coba kita lihat, 1/4 dikali 0,2. Kalau misalkan kita bagi dengan pembagian bersusun ke bawah, 1 dibagi 4, maka antum akan dapat hasilnya yaitu 0,25 ya. Jadi 0,25 ini kita letakkan di sini. Nah, seperti itu. 0,25 dikali 0,2. Caranya untuk yang seperti ini dikali ke bawah seperti ini. 2 dikali 5 dan seterusnya. 2 kali 5 10. 2 dikali 2 4. 4 tambah 1 5. 2 kali 0 0. Kemudian 0 dikali 5 dikali 2 dikali 0, maka hasilnya 0 0 0. Kalau kita jumlahkan 0 5 0. Kita lihat nih, ada berapa angka di belakang koma, kita jumlahkan 1 2 untuk 0,25. 2 angka di belakang koma. Untuk angka 2 yang bawah 0,2 1. Ada 1 angka di belakang koma. Coba kita jumlahkan 1 2 3. 3 angka di belakang koma berarti menandakan 1 2 3. 3 angka ini di belakang koma. Maka kita tuliskan 0, di depannya. 0,050. Hasilnya adalah 0,050. Inilah hasilnya. Untuk yang pecahan biasa dirubah ke pecahan desimal. Untuk 0,050 ini nak, dia ini sama dengan 0,05. Untuk angka 0 yang terletak di paling ujung itu bisa kita coret. Kita sisakan angka yang ada di depannya atau 0,05.
Ini sama dengan yang ini. Kalau antum cari 1 dibagi 20, maka antum akan dapat hasilnya berupa 0,05. Ini sama ya nak ya dengan yang ini. Hanya saja beda bentuk, yang ini pecahan biasa, yang ini pecahan desimalnya. Oke, ini untuk pecahan desimal dengan pecahan biasa. Kayak mana Bu kalau untuk yang persennya? Untuk persen kita ambil contoh. Kita kerjakan di belakang. Untuk persen, misal 5/6 dikali 10% sama dengan berapa? Kita lihat caranya. Yang persen ini persen kita rubah menjadi pecahan biasa. 10%. 5/6 dikali 10% itu sama dengan 10/100. Misal contoh yang lain, 15% itu sama dengan 15/100 dan seterusnya. Untuk yang ini tinggal kita kalikan. Sudah 10/100 kan bentuknya, sudah seperti pecahan biasa. Maka 5 dikali 10 hasilnya 50. 6 kali 100, 600. Untuk angka 0 yang di ujung seperti ini, dalam pecahan boleh dicoret. Yang atas kita coret 1, yang bawah juga kita coret 1, angka 0-nya. Maka tinggal 5/60. 5/60 ini bisa nggak diperkecil lagi, Bu? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi dengan 5. 5 dibagi 5, 60 dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 60 dibagi 5. 5 kali berapa hasilnya? 60. Ternyata kalau antum cari 5 dikali 12 itu hasilnya 60. Coba 5 kali 2, 10. Ini 0, simpan 1. 5 kali 1, 5, tambah 1 yang disimpan, 6. Maka hasilnya 60. Pas ya nak ya. Inilah hasil akhirnya. Dari pecahan biasa dikali dengan persen. Caranya seperti ini. Paham ya nak ya? Insya Allah antum bisa memahami. Jika ada pertanyaan, silakan antum tanyakan langsung ke ibu melalui WhatsApp. Boleh voice note, boleh diketik di pesannya, biar nanti ibu jelaskan kembali. Atau boleh juga antum ulang-ulang lagi video ini, diputar ke belakang supaya lebih paham. Untuk latihannya nanti ibu kirimkan di grup WhatsApp. Latihannya di halaman berapa dan nomor berapa saja. Syukran. Hayya nakhtatim darsana fi hadzal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.